Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang pria yang sedang terbangun di atas awan. Kakinya terlepas dari tali yang mengikat beberapa box dan terpental. Kita sebut saja Agus. Agus mencoba meraih tali-tali yang ada di box itu. Dan Agus amprok dengan lelaki yang sedang mencari Agus. Agus kegerebek sukunya dan lelaki tersebut kehantam hulunya oleh box. Agus meloncat masuk ke dalam kapal. Tak lama kemudian, Agus terhantam oleh mobil dan terpental dengan hebat. Ternyata Agus bermimpi pada saat terjatuh dari jendela. Dan kakaknya Iwan menolongnya. Agus dan Iwan sedang belajar menjadi bangsat. Mereka ingin ngebangsat peta yang dikenal sebagai peta pertama yang ada di dunia. Tetapi Agus dan Iwan apes. Mereka tertangkap oleh hansip gedung tersebut. Dan Iwan meninggalkan kata-kata perpisahan di kertas. Dan Agus pun bersedih. Agus kini sudah tumbuh besar. Dia sangat mahir ngebangsat. Hampir setiap langkahnya, dia pasti melakukan perbangsatan. Agus kini sudah tumbuh besar. Dia sangat mahir ngebangsat. Dan suara gadis memanggil Agus dan memesan pop es vanilla blue dicampur dengan Orson. Agus pun segera meracik minuman tersebut dengan riang gembira. Agus kembali menghampiri gadis itu dan mulai ngebangsat gelang. Tak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Ajat mengetahui kelakuan si bangsat Agus, menawarkan sebuah pekerjaan. Agus pun bergegas ke lokasi Ajat. Dan Agus terkaget, ternyata Ajat pun sama seorang bangsat. Agus pun mengambil pekerjaan yang Ajat tawarkan. Segera Agus tak sabar ingin mulai bekerja dengan Ajat. Agus diberi tugas untuk mencuri barang berharga, yaitu salib emas, yang konon menyimpan sebuah teka-teki di mana harta karun kuno disimpan. Ajat bertemu dengan sahabat lamanya Ida. Ida adalah bangsat kelas menengah yang dulu pernah Ajat kenal. Agus pergi dan memperhatikan salib tersebut dan berpura-pura ingin membelinya, padahal dia hanyalah seorang yang akan ngebangsat salib tersebut. Pelelangan pun dimulai. Agus mulai melancarkan aksinya. Dia mulai membobol tiap pintu di ruangan karyawan gedung dan mencoba masuk ke ruangan kelistrikan untuk mematikan seluruh lampu yang ada di ruangan tersebut. Ajat berpura-pura sebagai pemuda yang ingin membeli salib tersebut, dan akhirnya Agus menemukan box kontrol listrik, dan Agus langsung dibalangkan serta tergebak olehnya. Ajat menjadi seorang peserta lelang agar bisa mengulur waktu. Agus mengancam meja tersebut. Selagi Ajat tawar-menawar, Agus papuket hebat di ruangan karyawan. Dan kini Agus dikepung oleh dua orang pemuda. Agus dihantam dadanya oleh kokot si bapak badag. Dan dia ngagajleng dari suhunan menuju bohlam langit-langit gedung. Semua peserta lelang terkaget dengan aksi Agus, dan pihak panitia segera mengamankan barang-barang lelang yang ada. Agus terayun dan terjatuh dari langit-langit suhunan gedung. Ida paham, ini adalah teknik Ajat untuk mencuri. Para penjaga menghampiri Agus. Agus loncat dengan tarik ke arah pintu keluar. Ajat berhasil ngebangsat dan menyamar menjadi karyawan lelang. Ida menahannya, lalu Ida papuket dengan karyawan gedung tersebut. Ajat berhasil menggondol salib tersebut. Agus dan Ajat berdebat tentang aksi gila yang dilakukan Agus. Ajat memperlihatkan bahwa dirinya berhasil ngebangsat salib tersebut. Dan tak lama, mereka langsung merencanakan untuk pergi ke Barcelona. Mereka membahas tentang teka-teki yang ada di buku IPS. Kini mereka bertemu dengan rekan bangsatnya, yaitu Lilis. Lilis terheran, kenapa Ajat merekrut lagi bangsat? Lilis ternyata diam-diam ngebangsat salib mereka dan berkhianat. Lilis ngagajleng dari suhunan gedung dan ngeberetak lompat dari suhunan rumah orang lain. Agus mengejarnya dengan cepat. Ajat dan Agus malah paadu awak. Gerakan Lilis sangatlah lincah dan sulit ditangkap oleh Agus dan Ajat. Agus disirile menginjak lumut hijau yang ada di balong. Agus berteriak kepada Lilis. Hanya Agus yang bisa memecahkan teka-teki harta karun tersebut. Lalu Lilis memastikan bahwa Agus benar-benar paham dengan teka-teki tersebut dan menyerahkan salibnya kembali. Lalu mereka membuka kembali buku paket IPS. Dudungan Ida sangatlah kesal karena Ida gagal merebut salib dari tangan Ajat dan Agus. Buku paket IPS dibuka kembali. Mereka merayakan tim barunya dengan kawa-kawa botol hijau. Bos Ida mengajak rekan bisnisnya untuk join mencari harta karun. Tetapi bapak itu sudah tidak tertarik dengan ajakan tersebut, dan Ida menghabisi bapak tersebut di dalam mobil. Agus, Ajat, dan Lilis mulai menelusuri teka-teki harta karun yang mereka baca di buku IPS.
Kunci dimasukkan dan diputar. Dapat pintu rahasia di baliknya. Mereka membagi dua tim dengan Ajat. Ajat menemukan jalan rahasia. Jalan tersebut membawa mereka ke dalam klub malam yang tersembunyi. Agus dan Lilis goyang sedetik. Lalu mereka melanjutkan aksinya dengan mencari titik kunci yang ada di dalam pintu tersebut. Pintu pun ditemukan. Ida masuk ke dalamnya bersama Agus. Lilis dan Agus menemukan titik kunci lainnya. Air di permukaan tiba-tiba menjadi surut. Ajat menemukan titik kunci di daratan, yaitu tepat di tembok tersebut. Ida ternyata mengikuti Ajat selama ini. Ajat menendang kunci dan mengambil pistol Ida. Agus dan Lilis terperangkap dalam kubangan air. Ajat melakukan smackdown Sena kepada Ida. Agus dan Lilis histeris. Air terus naik ke hulu mereka. Ida dibalangin ke arah kaca, dan Ajat memutar kuncinya. Pintu air pun terbuka. Agus bersyukur Lilis masih hidup. Setelah banyak minum air selokan tersebut, posisi Agus dan Lilis terus bergerak. Kunci berhasil dientepkan, dan pintu terbuka. Mereka sangat senang, terdapat guci-guci besar peninggalan kerajaan di zaman dulu. Mereka mencoba mengecek salah satu kunci raksasa di depan mereka. Agus pun membungkul Lilis. Ternyata isinya hanyalah uyah garam. Ternyata teka-teki ini belum selesai. Dan Agus menemukan sebuah peta, di mana di situ dituliskan titik harta karun yang mereka cari. Lilis menodongkan senjata kepada Agus dan meminta Agus untuk menyerahkan peta tersebut. Agus ditampol hulunya oleh Lilis hingga pingsan. Lalu Lilis kabur meninggalkan mereka. Ajat mengecek keadaan Agus karena tidak ada kabar. Ternyata Agus telah terkapar pingsan setelah dihantam hulunya oleh Lilis. Lilis pun berkhianat. Agus tahu Ajat mengetahui keberadaan kakaknya Iwan, karena mereka pernah bersama mencari harta karun ini. Ternyata Ajat meninggalkan Iwan pada saat Iwan tertangkap ditembak mati oleh seseorang. Tetapi Ajat tak jujur pada Agus sebelumnya. Terus Ajat menceritakan tentang perjalanan mereka berdua bersama Iwan dulu. Agus terlanjur sakit hati. Agus pundung dan memutuskan untuk berhenti pada program pencarian harta karunnya. Lilis ternyata malah datang ke kantor bos Ida dan mencoba untuk masuk ke dalam tim pencarian harta karun. Agus teringat dengan kata-kata dulu, dan Agus ingin mewujudkan mimpi kakaknya, yaitu menemukan harta karun ini. Ajat mencoba mencairkan keadaan dengan membujuk Agus agar bisa kembali menjadi patar bangsat lagi. Tetapi Agus masih kecal dengan Ajat yang dulu membiarkan kakaknya mati akibat kelalaiannya. Tetapi Agus mempunyai prinsip dan akan melanjutkan program perbangsatan demi kakaknya. Bos Ida dan timnya sudah mempersiapkan semua dengan matang. Hingga mobil keberuntungan Bos Ida pun ikut diangkut dalam proyek besar ini. Dan Bos Ida menjelaskan kepada Lilis bahwa mobil tersebut dia ambil dengan DP ringan, dicicil dari dia TK hingga STM. Lilis memberikan peta harta karun yang Bos Ida cari. Bos Ida sangat bangga kepada Lilis. Ajat dan Agus memperhatikan dari jarak jauh. Dia kesal Lilis berkhianat lagi dan memilih bersama tim lawannya. Lilis dan tim naik ke kapal dan membuka peta tersebut. Lilis membandingkan peta tersebut dengan peta satelit dan menemukan koordinat di mana Kabupaten Caladeuro. Dan mereka terbang menuju lokasi tersebut. Mereka sudah mendekati titik tersebut. Bos Ida open botol, merayakan keberhasilan tim dengan kawa-kawa botol hijau. Dan dia ngabulatuk rehe menceritakan bahwa dirinya pernah dihianati oleh kawannya. Dan dia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang pantas untuk mengambil harta karun itu. Dan pada saat dia akan meminum dari gelasnya, tiba-tiba Ida menebas leher bosnya sendiri. Semua orang terkejut dibuatnya. Ida langsung mengambil alih proyek pencarian harta karun tersebut. Seketika Lilis lari dan bersembunyi. Ida dan timnya berusaha mencari Lilis. Ternyata Ajat dan Agus pun ikut dalam kapal tersebut dan bersembunyi di bagian bagasi mobil belakang. Ajat dan Agus terkaget melihat bos Ida sudah terkapar di lantai. Mereka tak menyangka
proyek harta karun ini sangatlah barbar, hingga bosnya sendiri dihabisi oleh Ida. Agus dan Ajat perlahan melaju ke arah belakang dan memastikan Ida dan timnya dalam keadaan aman. Agus masih kesal terhadap kematian kakaknya yang dilakukan oleh Ida. Agus pun muncul di depan Ida dan ngabangus tentang semua kekesalan Agus kepada Ida. Ajat turun terlebih dahulu dan Ida pun menembaki Agus dengan senjata api. Box-box dalam kapal itu tertarik keluar dan menyeret beberapa anak buah Ida dan Agus keluar. Hebatnya, Agus bisa ngagantel dalam box yang melayang tersebut. Lilis pun muncul dan adu tembak dengan Ida. Lilis menembak panel dan api pun muncul ke arah Ida. Agus dikejar oleh anak buah Ida. Lilis masuk ke dalam mobil dan Ida menembakinya. Lilis menghantam Agus yang baru saja berhasil naik ke kapal. Agus terpontang-panting di udara dan Lilis tak menyangka Agus membuntutinya hingga saat ini. Lilis meminta Agus untuk mengikuti Lilis. Agus terhantam oleh box dengan keras dan Lilis memegang tangan Agus dengan kuat. Agus mencoba menarik parasut dalam box tersebut. Box tersebut jatuh ke dalam lautan dan mereka ikut tersedot ke dalam air. Mereka berenang ke atas dan berhasil selamat duduk di atas box yang mengapung. Lilis melihat sebuah pulau dan mereka langsung menuju ke pulau tersebut. Seorang laki-laki di pulau tersebut heran dan bertanya, "Kalian datang dari mana?" Karena mereka muncul di tengah laut. Agus dan Lilis lalu check-in di Oyo terdekat dan Ida pun mengikuti mereka. Di penginapan Oyo, Agus memecah teka-teki harta karun tersebut dan berunding dengan Lilis tentang teka-teki yang sangat rumit ini. Semua potongan gambar dan clue dikumpulkan oleh Agus dan Lilis. Tak lama kemudian, Lilis tunduk dan memutuskan untuk tidur duluan. Agus masih penasaran dengan clue yang diberikan oleh kakaknya. Akhirnya, Agus menemukan titik di mana harta karun tersebut berada dan mencoba menggabungkan kedua salib tersebut untuk mendapatkan koordinat di mana peta harta karun itu ditemukan. Akhirnya, Agus menemukan koordinat di mana harta karun itu berada. Agus paham Lilis orang yang licik, dia menuliskan clue yang salah untuk berjaga-jaga di saat dia dihianati. Ida dan timnya sudah sampai di pulau di mana Agus dan Lilis menginap. Dan ternyata insting Agus benar, ketika Lilis tahu koordinat harta karunnya, Lilis langsung ngabret pergi meninggalkan Agus sendiri. Lilis terkecoh dengan titik koordinat yang sengaja dibuat Agus berbeda, dan Agus segera menuju ke tempat titik harta karun tersebut berada. Tak lama kemudian, Agus menemukan sebuah gua dekat pesisir laut, tepat di mana titik koordinat harta karun berada. Agus masuk ke dalam gua tersebut dan perlahan mengikuti alur gua. Agus loncat dan menyelam karena gua terlihat buntu. Setelah Agus melewati bongkahan batu besar dalam gua, Agus tercengang melihat dua kapal raksasa yang terdampar di ujung gua tersebut. Agus menghampiri kapal tersebut dan memastikan kapal tersebut menyimpan harta karun. Agus bersiap untuk menaiki kapal tersebut. Sesampainya di dalam kapal, Agus terkaget ternyata Ajat mengikutinya dari belakang. Dan Ajat juga ingin memastikan keberadaan harta karun yang diceritakannya. Emas yang sangat banyak ditemukan oleh mereka di dalam kapal tersebut. Ajat sangat senang dengan apa yang Agus dan Ajat temukan di kapal ini, dan Ajat terus meminta maaf dengan apa yang dialami kakaknya Agus. Tak lama kemudian, Ida dan timnya berhasil menemukan juga titik harta karun itu. Ida memerintahkan anak buahnya untuk lekas mencari emas dan memastikan tidak ada Agus dan Ajat di kapal itu. Agus dan Ajat mengumpat di dalam kabil kapal, dan emas berhasil ditemukan oleh tim Ida. Ida berencana untuk mengangkat kapal tersebut dengan helikopter yang Ida punya. Pemasangan tali pada kapal pun dilakukan, dan helikopter pun mulai menarik kapal tersebut dengan perlahan. Agus dan Ajat perlahan keluar dari persembunyiannya, dikarenakan kapal yang mereka naiki bergoyang hebat. Kapal mulai terangkat ke udara oleh helikopter tersebut, dan kedua kapal tersebut sudah diangkat oleh Ida dan siap untuk dipindahkan. Ajat memasukkan beberapa emas ke dalam tasnya. Ajat dan Agus perlahan maju untuk menyerang anak buah Ida. Ajat mengayun dan menendang pria yang berjaga di kapal tersebut. Agus ditembaki oleh pria bersenjata. Ajat beradu pedang dengan anak buah Ida. Agus mengayun dengan tali dan dihadang oleh pria berpedang. Sang pria pun dihantam punuknya oleh tas garsel milik Ajat. Ajat menaiki tali dan berencana untuk mengambil alih helikopter yang membawa kapal tersebut. Ajat berhasil menggapai handle helikopter dan mengambil alih helikopter tersebut. Helikopter dipindahkan arah terbangnya oleh Ajat.
Ida mengetahui keberadaan Agus dan Ajat yang membajak helikopter miliknya. Agus dan Ajat pun diikuti oleh Ida dan tim. Tim Ida loncat dan bergelantung di tali. Agus terhantam tonggongnya oleh kapal Ida dan merusak beberapa bagian kapal. Dan anak buah Ida pun terus berdatangan ke arah Agus. Ida menghadang kapal Ajat dengan posisi di mana kapal tersebut berada di depannya. Ajat pun menaikkan terbangnya agar kapal tidak terhantam oleh kapal yang dinaiki Ida. Dan kapal pun kembali mendarat dengan hebat di atas air. Agus menemukan beberapa meriam yang ada di kapal tersebut. Agus memasukkan meriam ke dalam cerobong tembakan. Bidikan Agus sangatlah hebat. Dia berhasil menjatuhkan helikopter yang Ida naikin. Ida mengayun hebat dengan tali dan loncat ke arah kapal harta karun tersebut. Ida melemparkan jangkar agar kapal tidak bisa melaju ke arah yang Agus inginkan. Kantong karsel Ajat jatuh dan ngegantel dekat sayap helikopter berada. Agus disiksa oleh Ida di atas kapal tersebut. Agus berhasil melarikan diri dari Ida. Agus meminta tolong kepada Ajat untuk diselamatkan. Ajat melempar tas karselnya yang penuh dengan emas ke arah wajah Ida, dan kapal pun ikut terjatuh di atas tubuh Ida. Dan Ida pun die. Kapal pun terlepas dari helikopter dan perlahan tenggelam di laut. Dan kini semua harta karun tenggelam di laut tersebut. Dan misi pencarian harta karun pun telah berakhir. Dan tak lama kemudian mereka melihat Lilis masih berputar-putar mencari titik harta karun. Padahal titik tersebut titik yang sengaja dibuat untuk mengelabui Lilis. Untuk menebus kesalahan Agus memberikan surprise kepada Ajat dengan mengeluarkan beberapa emas yang Agus ambil. Ajat sangat senang sekali melihat emas tersebut.